Oke, sip. Pada ini image-nya lama banget. Biasanya nggak cepet deh. Kayak nanti ini dong. Jadi buat kan nih kalian masing-masing ada dua medan pandang gitu ya. Nanti gini aja ya. Ini kan kalian sebenarnya harus ngisi di borang nih di yang halaman ketiga. Ini kan ada modul mineralogi nanti bakal gue ini deh gue jelasin gimana cara ngisi si ininya nih si borangnya. Jadi nanti dari total 2 poin counting itu kita tambah. Oke, ada 2. Nah, jadi tuh image-nya kan tampilannya kayak gini nih. Nah, udah pernah lihat ya. Jadi ada fitur-fiturnya gitulah. It's Nah, cara ininya, cara masukin gambarnya tuh lu tinggal masukin gambar yang PPL sama XPL-nya. Nah, ini kalau bisa kan lu gambar dari HP ya. Itu kalau bisa di crop aja biar si medan pandangnya tuh full. Jadi di gambar ini benar-benar cuma medan pandang doang. Ya, ntar di crop. Jadi gambarnya di crop aja biar medan pandangnya tuh full dari ujung ke ujung gitu. Oke, ini gue coba masukin ya. Jadi masukinnya gampang nih, tinggal kita select dua-duanya PPL sama XPL terus kita drag ke si image-nya ke sini. Nah, sampai ada tulisan drag and drop, klik. Nah, nanti bakal masuk nih si PPL sama si XPL-nya gitu. Ini gue nyontohin dari ini aja ya, dari gambar online aja soalnya gue nggak ada foto sampel yang aslinya. Tapi kayaknya udah cukup mewakili sih. Oke, nah terus yang kedua itu stepnya, jadi gini nih, ini kan kita ada dua ya tadi, ada PPL sama XPL. Nah, cara kita pindah-pindah, jadi itu sebenarnya nanti kalian deskripsinya itu, pertama kita harus ngamatin dulu ya, kira-kira itu mineral apa yang bisa kita titik-titikin. Nah itu nanti ngeceknya bisa kita pakai pengamatan di PPL sama XPL, jadi kita bisa pindah-pindah nih, eh, gimana misalkan nih mineral apa nih di tengah, itu dia di XPL putih, PPL putih, berarti kuarsa misalkan gitu ya. Nah, itu ada cara nanti pencet tab. Jadi kalian pencet tab nih, nanti pindah lagi gitu. Ya. Nah, terus kita bikin grid. Nah, bikin grid ini kita di XPL. Soalnya kan lebih gampang kalau identifikasi di XPL ya. Kalau PPL kan kayak gini susah. Jadi setiap kita mau grid itu, di setiap satu medan pandang, kita bikin gridnya di XPL dulu, terus ke Analyze, Tool, terus ke Grid. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan gridnya udah kelihatan ya. Tapi itu gridnya kalau nggak salah totalnya baru berapa nih? Coba ya. Nah, ini kalau lihat di sini nih, ini baru 81 grid totalnya. Nah, di ininya ya, kalau dari Pak Gama tuh bilang minimal di satu medan pandang kayak gini harus 200 grid. Nah, ini cara biar bikin 200 gridnya gampang nih. Di sini kan ada area per point. Area per point ini kayak luasnya gitu. Itu area per point nanti diatur aja jadi biar dia total gridnya tuh ada 200, kurang lebih 200 lah. Misalkan gue bikin 1000 pixel ya, kuadrat. Nah, itu kan jadinya 225 not tuh, 225 grid gitu. Mungkin kalau dikecilin dikit kayak 1100 tuh. Nah, dia jadi 196 grid. Ya, ini nggak apa lah ya. Jadi kira-kira aja, jadi nggak usah sampai 200 banget juga nggak apa-apa, yang penting mendekati gitu. 196 atau 198 juga nggak apa-apa. Oke, kalau udah, ini warna gridnya disesuaikan aja. Kalau kalian mau biru nggak apa-apa, mau merah, tapi kalau gue bisa oranye, soalnya terang. Ya, terus oke. Nah, cara kita nge-point counting itu, kita point counting itu satu-satu. Jadi misalkan pertama, lu mau point counting mineral kuarsa dulu, atau mau point counting plagioklas dulu, atau mau feldspar dulu gitu ya. Itu disesuaikan ya, terserah kalian. Dan kalau bisa nih, dari awal kita udah tahu kira-kira mineral ini, batu ini nih kita bakal pakai klasifikasi apa nanti. Mungkin kalau misalkan dia dominan ada kuarsanya, terus ada plagionya, ada alkali feldspar, berarti kan kita pakainya KPF, ya kan? Tapi kalau misalkan dia dominannya ternyata si olivin sama klino sama ortopiroksen, kita pakainya yang klasifikasi ultramafic gitu. Itu udah tahu lah ya di petrol. Oke. Ini ada yang masih bingung nggak nih tentang si image-nya? Bener poinnya pakai apa bang? Poinnya? Nah, nih, ini Nandain. namanya multi point. Nih, klik multi point. Nah, nanti caranya tuh gini. Ini contoh ya, contoh. Misalkan gue mau nitikin mineral kuarsa nih. Kan kita, ini kalau kita lihat sekilas aja nih. Ini kan dominannya ini ada kuarsa. Di tengah-tengahnya yang putih-putih abu-abu kuarsa. Yang di bawah tuh, yang ini nih. Ini kan ada, kalau lu lihat sama tuh kayak ada twinning-twinning kecil-kecil gitu kan, garis-garis. Nah, itu berarti dia twinningnya si albit. Nah, ini berarti mineralnya plagioklas nih yang putih yang di bawah nih.
Terus yang di kanan nih, di kiri, sorry, di kiri yang hitam ini juga kelihatan kan ada twiningnya tuh gede kecil gede kecil gede kecil, berarti sini plagioklas gitu ya. Nah, itu lu deskripsi semua tuh kira-kira mineral di satu medan panang tuh ada apa aja, baru nanti tentuin kalian mau nentuin batuannya pakai klasifikasi KIAPF atau pakai yang ultramafic. Nah, kalau di sini kan udah kelihatan nih, ini ada kuarsa banyak banget, plagioklas banyak banget, Espara banyak juga gitu. Berarti langsung aja pakai KIAPF. Kalau KIAPF berarti kita point counting cukup 3 aja. Cukup kuarsa, alkali fespar, sama plagioklas gitu. Nah, ini gue contohin ya. Misalkan yang pertama gue mau eh, ketikin kuarsa deh. Ini kita ke multi point, terus kita klik nih salah satu. Jadi satu satu kotak gini nih, itu cuma boleh sekali ditikin doang. Misalkan di sini ada kuarsa nih, ini kan kuarsa yang putih ya. Kita klik sekali, sorry, kita klik sekali, terus kita pencet T gitu. Nanti dia bakal ke simpen nih di sini. Jadi klik terus pencet T ya. Nah, nanti kita cari lagi tuh mana grid-grid lain yang ada mineralnya. Ada si kuarsanya. Misalkan di sini ini ada kuarsanya. Pencet lagi T. Jadi klik terus T, klik T, klik T, dan seterusnya gitu ya. Misalkan mana lagi nih ada kuarsa ini. Ini kan kuarsa nih ya semua. Kita coba aja deh. Kuarsa, kuarsa. Ini masih kuarsa juga nih. Ini juga kuarsa kan ya. Ini kuarsa, kuarsa masih ada. Ini juga ada kuarsanya nih. Segini nih ya. Ini yang kecil ini kan kuarsa ya. Berarti di kiki juga. Jadi setiap grid cuma boleh satu ya. Kalau misalkan dia udah ada mineral kuarsa di situ, misalkan ada dua kuarsa gitu ya, udah kitikinnya tetap satu kali aja. Karena kita tetap keberadaannya, bukan jumlah mineral. Oke. Nah, coba mana lagi ya yang ada kuarsanya? Nih yang ini kecil nih kuarsa. Satu, dua. Terus ini juga ada nih kecil-kecil nih. Di sini kuarsa juga. Satu, dua, tiga. Ini kok dua grid? Sini betul. Nah, oke. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini kayaknya semua kuarsa yang ada di batuan ini udah kita, ini ya, yang di Medan Parang ini udah kita petain. Kita udah tahu lah ya berapa. Nah, kalian ingat-ingat, titik terakhirnya tuh, titik yang terakhir kalian titikin itu dia nomor berapa? Nah, ini kan nomor 54 ya. Berarti si kuarsa di Medan Padang ini dia totalnya ada 54 titik. Jadi dari 196 titik tadi, yang ada kuarsanya itu ada 54 titik. Nah, biar ingatnya gampang, itu kita screenshot aja langsung. Jadi kita screenshot, bentar ya. Oke, nah ini gue screenshot ya. Ini gue pakai like shot. Kalau lu screenshot, screenshot aja nggak apa. Cara apapun. Nah, ini gue screenshot. Tadi kan ini kuarsa ya. Jadi ini contoh kuarsa atau sampelnya deh, sampel 1 misalkan. Sampel 1 kuarsa itu tadi berapa? 54 titik. Save. Nah, nanti muncul tuh langsung di sini. Mana tadi nih? Nih, kuarsa 54 titik. Terus berikutnya kita point counting lagi tapi mineral yang lain. Kan tadi udah Ki AP ya. Q-nya udah. Berarti sekarang tinggal A sama P, alkali fosfor sama plagioklas. Nah, ini gue hapus. Cara ngapus si point counting yang lamanya itu kita pencet A. Nah, pencet A, terus delete. Nah, itu nanti bakal hilang semua tuh si yang point counting tadi. Nah, kita ulang lagi dari awal. Kita delete, yes. Kita ulang lagi dari awal. Pakai mineral yang A nih, alkali fespar. Nah, alkali fespar ini di sini nih ya. Ini kan di atas nih ada ini ya, si ortoklas. Ini sebenarnya kemampuan identifikasi ini. Ini ada ortoklas di sini, kita titikin lagi. Terus gitu ya. Nah, ini kan ada ortoklas di sini ya. Ini juga di bawah nih. Ini yang hitam segini nih ada ortoklas, kita titikin lagi. Nih, ini ortoklas. Masuk, masuk 44. Ini juga ada nih di daerah kanan nih, sebelah kanan nih juga ada ortoklas nih. Ya, masuk 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, kayaknya semua ortoklas udah di ini ya, udah gua titikin. Ini berarti yang terakhir tadi berapa tuh? Tadi terakhir itu ada 59 kan ya? Nah, kita screenshot lagi gitu ya. Screenshot lagi ya. Nah, nanti screenshotannya kita namain lagi. Yang tadi kan ada kuarsa 54 titik. Nah, yang sekarang itu ada si si alkali fespar ya. Nah, felsparnya ada 59 titik. Loh, hilang.
Nah, gini ya. Jadi tadi udah ada Kuarsa sama Kavespar. Yang terakhir tinggal si Plagio. Plagio mana tuh? Kita ulang lagi ya. Nah, sekarang yang ketiga deh, yang terakhir. Ini caranya tadi kita klik, terus kita pencet A. Pencet A, di delete. Gitu ya. Nah, ulang lagi deh step yang ketiga. Ini sama aja gitu ya. Jadi kita titikin lagi, tapi yang plagio class. Ini ada plagio class nih di sini. Yang hitam ini ya. Tuh, ini plagio class. Ini juga plagio class nih ya, yang ini ya. Yang putih ini nih, yang abu-abuan. Ini ada nih, sedikit tetap dimasukin nih. Ini. Oke. Bikin sampai titik terakhir. Set. Dah. Mana lagi ya kira-kira yang ada plagio class? Oh, ini ada nih terakhir. Titik. Dah, gitu ya. Berarti total ada 57 titik kan ya, yang titik yang terakhir. Kita screenshot lagi gitu ya. Ini buat nanti dilaprak. Jadi nanti dilaprak itu setiap kalian point counting harus itu ya di foto atau di screenshot terus nanti dilampirin di laprak gitu ya. Jadi kayak bukti kalau kalian udah ngelakuin point counting si mineral ini gitu. Nah, ini kita save lagi, masukin lagi. Tadi sampel 1 plagio class apa tadi? 57 titik. Nah, nanti kalian ngelakuin yang sama ya. Jadi ngelakuinnya di apa? Di medan pandang yang kedua, kita ngelakuin lagi nih cara yang sama gitu ya. Jadi kita hitung yang kuarsanya, hitung plagioklasnya sama hitung kavesparnya gitu. Nanti semuanya kita total di laprak. Apa di borang nih. Kan ada borangnya ada di halaman ketiga ya. Halaman ketiga borang kalian ada ini kan mineraloginya, terus ada kotak-kotak kosong ini. Nah, ini nanti di titik yang pertama itu kalian harus tulis nih. Ini ada titik, total titiknya ya. Gitu. Titik, terus di sini ada persentase. Nah, terus nanti ini yang grid-grid berikutnya, ini kita sesuaiin sama, ini kita nih, sesuaiin sama eh, klasifikasi kita. Misalnya kita mau pakai KIAPF, kita mau pakai KIAPF kan, nah KIAPF itu kan harus dinormalisasi, tapi kita pakai klasifikasi KIAPF di sini ya. KIAPF gimana? Nanti, oh nggak, bukan KIAPF deh, langsung ke normalisasi aja ya. Normalisasi kan kalau KIAPF itu harus normalisasi ya. Normalisasi yang perbandingan antara si plagioklas sama alkali Vesper kan ya. Gitu. Nah, ini berarti langsung ke normalisasi plagio sama alkali Vesper. Nah, ini yang kotak keempat berarti kita kosongin aja nggak apa-apa. Nah, tadi misalkan contoh, mineral pertama kan kita ada kuarsa ya. Quartz, terus di mineral kedua ada alkali Vesper, terus mineral ketiga ada plagioklas. Oke, tadi berdasarkan data yang udah kita ambil tadi, ini kita cocokin nih, kita masukin data-datanya. Tadi ada kuarsa kan 54 titik, berarti di sini kuarsa tulis ada 54 titik. Ya. Terus K-Vesparnya ada berapa nih? 59, Plagio 57, misalkan gitu ya. K-Vespar 59, Plagio 57. Ini nanti di total ya, jadi dari dua medan pandang itu nanti di total. Misalkan kuarsa di yang pertama 54, misalkan ya kuarsa pertama ini misalkan ya kuarsa pertama 54, terus anggaplah misalkan di perbedaan pandang kedua lu ketemu kuarsa 80, ya udah berarti tinggal 54 ditambah 80 dan kita berapa gitu ya. Ini gue contoh kalau pakai satu medan pandang doang, oke. Ini nah, ini di total nih berapa total, ada 54 tambah 59 tambah 57, 150, 7 tambah 4 kan 11, 11 tambah 9 20, berarti 170 titik ya. Ini totalnya ada 170 titik. Ini tinggal kita hitung nih presentasinya berapa. Misalkan. Oke, berarti kan kuarsa ada 54 dibagi sama 170. Berapa tuh? 31,76%. Ya. Terus si Kavesparnya berarti 59 dibagi 170.
34,7%. Terus si plagionya itu kan 57 bagi 170. Jadi 57 bagi 170. Ini 33,53%. Ya. Nah, totalnya pasti 100% lah ya. Gitu. Nah, ini kita udah nemuin nih si persentase dari masing-masing mineral di sini. Nah, ini kan udah bisa kita masukin nih ke klasifikasi KIPF. Jadi Kuarsa udah dapat 31, Kavespar 34, Plagioklas 33,53%. Nah, lu tahu kan kalau di KIPF itu kita harus normalisasi nih. Ya, tahu lah ya cara normalisasinya gimana. Jadi tinggal si Kavespar sama Plagioklasnya. Berarti kita harus tahu nih, Kavespar tambah Plagioklas berapa? 59 ditambah 57. 116. Yang 116 ini diingat deh. 116. Berarti sekarang Kavespar nih 59 dibagi 116. Itu berapa? 50,86%. Terus si plagioklasnya berarti tinggal 57 dibagi 116. 49,13%. 14 ya. Totalnya pasti 100% juga. Udah kan ya? Berarti kita udah dapet nih data dari si point counting tadi. Oke deh, sampai sini dulu deh. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Sebelum gue lanjut. Bang, berarti Yo, yo. ini nggak harus 200 titik ya? Enggak, Atau 200 itu cuma gridnya doang? gridnya, iya. Heeh. Harusnya 200 grid sih, soalnya kalau mineral kan relatif ya, tergantung lu nemu seberapa banyak. Kalau misalkan mineral Ya. banyak, kadang bisa dapat sampai 500 mineral di satu medan pandang itu. Tapi kalau mineral dikit nih kayak gini, misalkan si quartz cuma di sini doang, sini cuma di sini doang, ya udah itu tergantung aja Berarti lebih ke gridnya ya, bukan gridnya. titik. Iya, Ya, total oke. gridnya. Tapi kayaknya kalaupun di total nanti bakal banyak juga sih mineralnya. Intinya titik ya, soalnya grid. Soalnya kemarin pas lagi di Asdos emang biasanya patokannya grid ya. Sama gue tahun lalu juga patokannya gitu, 300 grid, patokannya tuh 400 grid. Jadi nggak ada patokan berapa mineral gitu. Intinya si gridnya Oke. gitu, oke ya. Ya ini udah paham belum nih yang di ini di tabelnya. Ini tabelnya diisi manual ya. Tapi nanti kalian bikin juga model Excel-nya. Jadi kayak buat dilaprak kan kalau ini kan diborang ya. Ini tuh diborang kan buat kalian masukin di borang ini. Nah, nanti di apa namanya? Di laprak kayak laprak gua tuh. Nanti dimasukin juga kayak gini nih. Mana laprak gue? Nah, kalau yang borang itu kenapa bisa nggak sih kan kemarin kita ada yang nyetak gitu di tulis tangan terus di ntar di scan kan bisa kan? Boleh sih kalau mau di-scan. Oh oke. Bebas pokoknya nanti di lapraknya itu dimasukin juga sih tabelnya. Nanti di laprak dimasukin juga. Tapi kalau gua biasanya biar rapih ya, itu gua masukin lagi kayak gini. Gitu ini sebenarnya nggak usah sih. Kan kita cuma ngitung sini doang ya, lupa gua. Nah, kita cuma ngitung 3 doang. Tuh, jadi yang lain nggak usah lah ya. Kalau gua tahun lalu itu semua mineral harus dititikin. Jadi kayak misalkan ada biotit nih. Ini kan ada biotit ya di sini. Mana tadi? Nih, ini kan ada biotit ya. Ini yang di sini nih, tengah-tengah nih biotit nih. Terus yang di sini juga ada muskovit kecil gitu. Nah, itu kalau dulu gue harus dititikin semua. Jadi semua dititikin, nanti tinggal kita eliminasi satu-satu. Jadi tinggal ini pakai KPF, baru sini KPF gitu. Tapi kalau buat sekarang dari pagawannya bilang biar dipersingkat ya. Jadi nggak usah semua mineral di point counting, tapi cukup yang mineral yang bakal kita pakai buat klasifikasi aja. Gitu ya. Mantap. Udahlah, Oke, dipermudah aja berarti lah. kalau misalnya nemu nemu Hah? biotit gak usah dititikin Nggak ya, usah Bang? sesuai dengan ini aja klasifikasinya gitu. Kali Oke. dulu tergantung nih masalahnya. Kadang kan klasifikasi banyak ya, nggak cuma KIAPF doang. Misalkan contoh ini kan KIAPF ya, ini KIAPF. Tapi kalau buat yang ultramafik kan ada 3 jenis ya, kalau nggak Iya, salah. kayak yang ada blend piroxen itu kan. Iya kan, ini ada yang Plagioclase PX sama olivin. Ada yang pakai Plagioclase PX sama Hornblende. Ada yang pakai Plagioclase CPL sama Plagioclase orthopiroxen sama clonopiroxen. Itu nanti kalian bebas sih mau pakai klasifikasi yang mana aja bebas. Yang penting nanti disebutin di deskripsinya. Jadi di sini saya menggunakan klasifikasi
apa tahun berapa gitu ya. Nanti disebutin, jadi biar gampang lah. Jadi semua tergantung klasifikasi kalian ya. Kalian mau pakai klasifikasi apa, itu harus analisis sendiri lah ya. Udah jago. Nah, ini udah gampang Oke. kan? Ini udah aman ya di sini. Jadi udah dapet. Nah, ini tinggal kita masukin ke si klasifikasi. Contoh misalkan ini kan KPF ya. Ini udah tahu nggak sih caranya? Ini anggaplah, ini coba ya kita masukin KPF. Ini kuarsa misalkan 31,76. Bentar deh. Kuarsa 31, feldspar plagioklas tengah-tengah. Lebih ke feldspar ya. Berarti coba deh. Gimana ke feldspar? Ini kan kuarsa 31 berarti sekitaran sini kali ya. 31. Nah, terus si mineralnya tadi alkali feldspar-nya 50%, berarti sekitaran di sini. Ya. Nah, dapat kan titiknya apa? Berarti si batuan tadi itu dia masuknya ke Monzo Granit. Yang tadi gue point counting ya. Berarti dia masuknya ke Monzo Granit. Monzo Granit. Itu. Ya guys, nanti tinggal dimasukin. Nanti KPF-nya juga di SS ya. Jadi di SS hasil KPF kalian dimasukin ke lapraknya. Nanti hasilnya bakal kayak laprak yang gue share tadi tuh, yang di grup. Kayak gitulah modelnya. Sama nanti lampirannya itu kalau bisa borong yang udah jadi ya. Sama si presentasinya udah ditulis gitu. Ya nanti kalian tulis dulu presentasinya, baru nanti di scan gitu. Jadi jangan scan kosongan. Nah buat yang ini nih, yang insert sketch ini kayaknya dikosongin juga nggak apa-apa sih. Ini tuh harusnya hasil point counting kalian di sini. Jadi kayak gambar daerah yang pengen kalian point counting. Tapi nggak usah ya. Maksudnya ntar tinggal lu masukin aja ke laprak yang tadi nih hasil point countingnya. Mana tadi? Ini yang oke oke. Ini yang gini-gini nanti dimasukin aja ke laprak ya. Jadi semua harus dicatat. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? Itu Bang, mau nanya bang. normalisasinya harus 2 kali, Bang. Apanya? Normalisasinya harus 2 kali. Kan ada yang Kalau pakai biasanya cuma garis garis hmm, 3, ada yang kayak tadi oh garis 2. bebas. Kalau itu tergantung metode kalian masing-masing. Kalau gua kan caranya Oh, bisa sih kalau lu mau pakai yang mana tadi? Gimana sih? Ini ya, mau pakai presentasi ini aja ya. Ini kan berarti 3 ya. ya 3, misal 4 misal gitu. itu bisa lah. Nah, Bisa kayak gini tinggal langsung aja kan. Ini oke. kan iya kan 3134. Ini kan tadi 31. Ini 34. Berarti AKF Vesparnya 34. Berarti 90 40. Yang gini. Terus plagioklasnya gini. Salah. 30 kan berarti 30 di sini. Nah, sama aja kan, dapetnya Monzo Granit juga. Jadi itu tergantung metode masing-masing. Mau pakai yang normalisasi sekali atau 2 kali. Ya, itu kan di Petro udah pada belajar ya, jadi harusnya udah pada tahu lah kalau untuk klasifikasinya. Oke. Bebas ya, Bang, yang penting. Bebas, bebas. Ya, bebas. Jadi tergantung kalian aja. Itu ya, oke. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Bang, gue Bang, lihat mau nanya laprak bang. lu Ah, nggak ada PPL-nya, Bang. berapa? Yang mana? Di laprak lu foto PPL-nya nggak pada Bentar. XPL doang emang. Nggak dimasukin. Yang di point countingnya. Point counting yang XPL aja. Iya. PPL aja. PPL itu buat ngebantu nih. Misalkan contoh, ini kan gue mau point counting nih. Tapi gue nggak tahu nih ini mineral apa. Misalkan yang ini nih, yang bawah. Nah ini gue PPL-in gitu. Jadi kita tap. Nah kita lihat nih ini mineralnya apa gitu. Jadi kan ngamatinnya nggak cuma pakai XPL doang kan. Kadang ada mineral yang kita ngamatinnya harus pakai PPL XPL. Misalkan kayak biotit. Nah ini kan bisa biotit bisa ampibol kan. Tapi kalau ampibol kalau di PPL dia bening gitu ya. Dia cenderung bening atau keabuan. Nah, tapi di sini dia pas di PPL dia oranye juga. Ya udah berarti ini pasti biotit gitu. Jadi ini PPL tuh cuma buat alat bantu aja, tapi kalau untuk poin penting kita di XPL. Oke. Bang, terus kalau misalnya kan itu foto sampelnya ada 2 ya. Mm-mm. Eh, terus kita hasil point countingnya digabungin atau dibikin Digabung aja. klasifikasi yang berbeda gitu? Oh enggak, tetap digabung. Jadi totalnya misalkan contoh di sini yang pertama ada 54. Di yang pertama ya misalkan kuarsa tuh tadi di yang putaran pertama ada 54. Terus nah ini anggap aja lah ya. Ini kan point counting gue yang sebelumnya ya.
anggaplah di point counting ini nih adalah si medan pandang kedua gitu. Berarti kan yang pertama 54, yang kedua nih gue kuarsa dapat 63. Ya udah berarti tinggal langsung aja 54 tambah 63 berapa tuh? Ya, 54 tambah 63. 117. Ya udah berarti kuarsanya langsung masukin 117 gitu. Di total aja langsung di sini. Oke, oke. Siap, thank you Bang. Oke. Ini langsung di total aja ya, nggak usah 2 kali kerja. Karena kan hasilnya satu batu jenis, kan dia satu batuan, jadi harusnya digabung. Oke. Ya. Apalagi nih? Ada yang masih Oh bingung lagi? Bang, satu lagi Yuk, Bang. yuk, Terus yuk. untuk minimal titiknya ada nggak ya Bang? Kayak harus berapa titik gitu paling sedikit? Enggak sih, nggak harus. Yang penting grid ya. Yang penting satu point counting ini harus seenggaknya 200 grid. Enggak sih, estimasi aja lah, kayak tadi gue 196 itu oke. Mau bikin 225 grid, mau bikin 300 grid tuh nggak apa-apa. Justru semakin banyak gridnya semakin detail, biasanya semakin hasilnya semakin bagus. Tapi seenggaknya dapat 200 lah ya, 200 grid. Jadi patokannya di grid ya, bukan di jumlah mineralnya. Oke, oke Bang. Oke. Lagi nanti nggak masalah sih. Karena kan yang penting ini ya, lebih detail aja. Oke, buat masalah ini aman ya. Buat laprak ada yang masalah nggak? Kalau apa masalahnya DL sih bang kayaknya bang. Oh, DL ya, udah. DL dimundurin aja lah. Kan kita harusnya DL Selasa ya. DL Kamis deh. Kamis. Kamis minggu Iya. depan. Mantap. Waduh. Waduh. Mingdep mah kayak enakan loh. Soalnya Mingdep langsung Boleh tuh. Kelompoknya Bang Idit kan juga mundur sih katanya. Waduh. Masa? Siapa? Bang Idit dan tapi Selasa 2 minggu lagi. Hah? Siapa yang 2 minggu? siapa itu? Siapa itu? Bang berarti praktikum minggu depannya yang hari Selasa ini petrografi gini lagi ya? Ya, kita tuh nyampe praktikum terakhir bakal kayak gini terus, bakal point counting terus. Jadi yang kemarin tuh kayak cuma introduction aja. Kita bakal point counting kayak gini. Bang lu kok jago banget sih Bang nentuin mineral kayak tadi. Waduh, itu pengalaman aja karena udah keseringan lihat mineral tau. Jadi kayak nanti lu lama-lama terbiasa deh sumpah. Kayak minggu kelima juga nanti udah kayak udah di luar nalar. Ah, ini lah langsung lah. Ini Kan set beda balik ya lu sit. udah beda metode Bang. Beda lagi. Ya, kalau itu skill aja maksudnya kayak karena mata kalian udah sering ngeliat jadi kayak udah lancar. Kayak lu nggak usah merhatiin twinningnya, nggak usah ini, langsung otomatis kelihatan aja gitu kebaca. Ya, kayak tadi itu kan item Bang, kok bisa lu bisa autoclass gitu. Kok bisa? Karena sebenarnya ini butek nih. Karena ini kalau kuarsa tuh dia bening ya putihnya. Ini nih karena padam nih. Nih yang sini-sini tuh karena padam ini. Nih yang ini nih. Dia karena padam, tapi kalau misalkan dia cerah, itu biasanya dia warnanya bakal putih tapi butek-butek gitu. Nah, biasanya tuh yang putih butek itu nggak mungkin kuarsa kan. Ya udah langsung aja sih ortoplas gitu. Aspar. Itu apa ya? Seiring waktu bakal dapat sense-nya sendiri sih. Sama ini plagioklas yang bawah nih kan twinningnya kurang jelas ya. Tapi kalau lo perhatiin di sini ada nih twinning nih. Ini ada twinning kecil-kecil gitu ya. Nah, ini udah pasti plagioklas gitu aja. Itu mah seiring waktu lo bakal bisa juga sih. Kalau Sama, kayak Matrix itu gimana Bang? Kecil-kecil gitu. waduh, Matrix. yang fine grain gitu ya. Iya. Nah, itu aduh, gimana ya? Ya begitulah. Begitulah pokoknya. Dipersiapkan aja lah. Kecil-kecil apa? Iya. Heeh. Coba deh. Mana ya contohnya? Aduh. Nah, gue pakai contoh. Banyak banget tuh. Iya, gue pakai contoh mineral gue deh. Nih, di zaman gue online ya. BTW. Aneh. Seri ini. Ini nanti Mungkin yang kelihatan Samsudin doang. ya, nih spoiler buat minggu 6. Minggu 6 ya. Ya. Spoiler buat minggu 6 nih. Nah, minggu 6 kita pakainya gini kan sedimen ya. Ini kan kecil banget nih. Kecil banget. Ya udah ini emang harus lebih apa ya? Harus lebih detail lagi aja pengamatannya. Kayak mana yang matriks, mana yang bukan gitu ya. Ya intinya sih banyak-banyak latihan aja lah gitu. Sama sih ribetnya. Nanti sebenarnya yang ribet itu di metamorf. Karena metamorf itu mineralnya nanti warna-warni, aneh-aneh. Pokoknya bakal susah ngebedainnya. Jadi kita harus benar-benar harus nekenin di perbandingan PPL sama XPL-nya gitu. Tapi itu aman kok. Maksudnya nanti bisa lah. Sekali latihan pasti aman. Oke. Aman ya? Nggak ada masalah lagi ya?
Buat klasifikasi aman, laprak aman. Ini apa? Ini juga aman. Oke deh, ini waktunya udah mau keluar juga, Jar. Segini dong. Nggak ada yang mau tanya lagi nih? Enggak sih Bang, aman. Paling nanya ntar di chat, ini beneran apa Bang? Oke, sip sip. Boleh nih, jadi masukinnya kayak gini ya. Jadi hasil point counting nih. Jadi di laprak itu nih tekstur yang kalian temuin, misalkan kalian ada foto nih, ada kalian foto, itu dimasukin aja. Tapi kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, tinggal di deskripsi aja. Jadi di bakal ini ukuran butirnya tuh dominannya gimana, terus bentuk mineralnya dominan kayak gimana gitu. Misalkan apa dia epigranular kah, apa dia inepigranular, terus tekstur yang ditemuin apa aja gitu ya. Kalau ada teksturnya yang kalian foto, masukin ke laprak. Terus nanti hasil point countingnya nih, ini kayak gue nih, ini kan point counting olivin, masukin. Point countingnya ortopiroksen, masukin. Point counting ini masukin. Nah, di bawahnya masukin tabelnya. Itu ya, hasil normalisasi dan lain-lain gitu. Baru di bawahnya sih klasifikasi. Habis klasifikasi tinggal disimpulin deh, ini batunya apa gitu. Seterusnya dan lain-lain sama gitu. Sama di bawah masukin referensi aja gitu ya. Nggak usah pakai pendahuluan ya buat laprak yang minggu ini. Jadi langsung aja ke deskripsi-deskripsi. Oh, data yang point counting yang tabel itu berarti nggak usah ya yang Excel tuh. Nggak usah di Nggak, bebas sih. Pokoknya kalian bikin tabelnya kayak gini aja nih. Tabelnya tabel yang oh, simpel-simpel aja lah. Nggak usah yang kompleks. yang langsung diituin ya. Oke. Intinya ada jumlah jumlah point countingnya berapa, persentasenya berapa gitu ya. Kalau QAPF berarti normalisasinya berapa, kayak gitu aja. Kalian mau pakai scanan dari tabel yang di borang juga nggak apa. Jadi scanan borang ditempel di sini gitu aja. Oke. Ya deh, ini karena waktunya udah mepet juga nih, udah mau habis. Oke deh ya. Mungkin karena udah selesai, gue tutup lagi ya si temuan hari ini. Thank you ya buat teman-teman yang udah datang. Eh, Semoga pengerjaan tugasnya lancar lah ya. Ntar kalau ada apa-apa tinggal chat gue, oke? Makasih, Kak.